Halo guys, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel, tentunya di Ulas Pinjol. Aplikasi pinjol yang akan saya bahas kali ini adalah Akulaku. Kenapa saya akan bahas Akulaku? Karena ada keanehan dalam sistem penagihan aplikasi Akulaku di tahun 2022. Bagaimanakah sistem penagihan Akulaku di tahun 2022? Simak video ini sampai habis. Halo guys, di video kali ini saya akan bahas tentang sistem penagihan Akulaku di tahun 2022. Seperti yang kalian ketahui, pinjaman Akulaku adalah pinjaman online legal yang terdaftar di OJK. Dan pastinya di antara kalian pasti tahulah sedikit tentang sistem penagihan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Namun, kali ini di Akulaku ada sedikit keanehan dalam sistem penagihannya. Berikut akan saya jelaskan. 2 hari yang lalu saya didatangi oleh teman saya yang mengalami galbay di aplikasi Akulaku. Dia sudah mengalami galbay dalam waktu 2 bulan. Dan datangnya dia ke rumah bukan tanpa alasan. Dia ingin sedikit curhat dan sharing tentang bagaimanakah sistem penagihan di Akulaku jikalau kita mengalami galbay. Namun di sini ada sedikit keanehan di sistem penagihan Akulaku di tahun 2022. Seperti yang kalian ketahui, jika kita mengalami galbay di aplikasi Akulaku atau aplikasi pinjol legal lainnya, kita akan dapat kunjungan dari debt collector dalam waktu 90 hari jika kita masih mengalami galbay. Namun ada sedikit keanehan dalam sistem penagihan Akulaku yang dialami oleh teman saya. Di waktu 1-30 hari untuk sistem penagihannya hampir sama seperti biasanya. Dia diteror lewat telepon dan juga pesan WhatsApp. Namun ketika dia mengalami galbay dalam waktu 2 bulan, dia sudah mendapatkan ancaman bahwa DC akan datang ke rumah. Ancamannya ditulis lewat pesan WhatsApp yang dikirim kepada teman saya. Dan isi pesannya adalah sebagai berikut. Surat jalan sudah kami terima. Kami punya hak penuh untuk penagihan langsung ke alamat Anda. Silahkan kooperatif dan siapkan dana tunainya. Maksimal besok sore kami sudah di lokasi. Nah, bisa kalian lihat ya di dalam isi pesan ini kurang lebih menjelaskan bahwa akan ada kunjungan debt collector ke rumah teman saya pada keesokan harinya pada jam sore ya. Namun di sini yang membuat aneh adalah kenapa baru galbay dalam waktu 2 bulan kok sudah ada ancaman mau ada kunjungan DC ke rumah teman saya. Hal inilah yang membuat teman saya panik dan akhirnya share kepada saya. Dan ini saya juga kurang ngerti ini apakah emang sistem penagihan yang baru dari Akulaku atau cuma nakut-nakuti saja supaya debitur segera melunaskan tagihannya. Dan saya memberi sedikit penjelasan kepada teman saya bahwa yang namanya pinjaman online legal itu rata-rata setelah waktu 90 hari atau 3 bulan baru kita akan dikunjungi oleh debt collector. Dan saya menyuruh teman saya agar tetap tenang dan jangan panik karena ini tidak akan terjadi apa-apa. Dan bisa jadi saja ini hanya sekedar ancaman saja supaya dia cepat-cepat melunasi pembayarannya. Dan yang jadi permasalahannya adalah bukannya teman saya tidak mau membayar karena memang dia belum bisa membayarnya untuk waktu sekarang karena memang dia belum memegang uangnya untuk pembayaran tagihan di Akulaku. Setelah ngobrol panjang lebar, saya menyarankan agar dia besok tidak kemana-mana. Tunggu saja di rumah, jangan takut sama debt collector. Kita lihat saja apakah benar dia akan datang ke rumah atau cuman sekedar ancaman saja. Karena debt collector lapangan dalam pinjol legal itu adalah buktinya emang ada ya, cuman tidak merata. Hanya lokasi-lokasi yang terjangkau saja yang bisa dikunjungi oleh debt collector. Dan akhirnya teman saya memutuskan untuk menunggu di rumah. Dia juga penasaran apakah memang benar ada debt collector atau tidak ke rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malamnya saya menelepon dia dan menanyakan apakah benar ada debt collector yang datang ke rumah. Dan ternyata yang terjadi adalah tidak ada debt collector sama sekali. Bahkan tidak ada pesan WhatsApp lagi yang dikirim ke teman saya. Jadi sebagai kesimpulan, pesan WhatsApp yang dikirim ke teman saya yang menyatakan bahwa akan ada kunjungan debt collector ke rumah itu hanya menakut-nakuti saja. Tidak benar adanya. Dan kebetulan ketika dia mendapatkan pesan dari debt collector yang katanya akan ada kunjungan ke rumahnya itu, dia tidak merespon ataupun dibalas gitu ya pesannya, karena saya sarankan udah jangan direspon dulu
karena ini aturannya beda dengan seperti biasanya. Biasanya kan kalau ada kunjungan DC itu kalau sudah 90 hari. Dan ternyata ketika besoknya ditunggu tuh nggak ada DC yang datang ke rumahnya. Dia sengaja nunggu di rumah sampai sore tuh nggak ada. Bahkan nggak ada pesan WhatsApp lagi yang menyatakan katanya mau datang ke rumah. Nah, jadi buat kalian nih yang udah mengalami galbay baru 1 atau 2 bulan tuh jangan panik atau ketakutan bahwa akan ada debt collector ke rumah ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa memang mereka akan melakukan segala hal untuk menagih kepada kita sebagai debitur yang mengalami galbay agar cepat melakukan pembayaran. Salah satunya adalah seperti yang dialami oleh teman saya. Dia diancam akan didatangi oleh debt collector ke rumahnya. Padahal waktu galbay baru mengalami 2 bulan saja. Jadi itu adalah salah satu cara mungkin debt collector untuk menagih tagihan kita supaya cepat-cepat dibayarkan. Dan perlu kalian tahu juga, untuk sistem penagihan pinjol legal itu ada aturan-aturannya dari OJK. Jika salah satu perusahaan pinjol legal melakukan penagihan di luar aturan OJK, itu perizinannya akan dicabut oleh OJK. Jadi buat kalian jangan takut dan tetap tenang ya. Jika kalian mengalami galbay yang baru waktu 1 bulan atau 2 bulan ya, itu jangan panik lah, takut didatangi debt collector. Kalaupun mungkin ada ancaman-ancaman atau teror lewat WhatsApp, itu kalian jangan respon dulu aja gitu ya, karena kalau memang kalian belum ada dananya, buat apa juga direspon, nantinya nggak bakal kelar-kelar. Terkecuali jika kalian sudah memiliki dananya, kalian boleh merespon ataupun ada niat mau mencicil atau mungkin mau minta keringanan, kalian bisa ngomong baik-baik ke debt collector atau ke orang yang nge-WhatsApp ke nomor kalian ya. Mungkin saran dari saya seperti itu aja sih kalau mungkin kalian mengalami galbay. Ketika kalian didatangi oleh debt collector juga dalam waktu 90 hari, jika sudah ada debt collector, kalian tinggal ngomong baik-baik aja bahwa kalian tuh tidak bisa membayar semuanya hari ini. Kalian minta keringanan waktu ataupun cicilan gitu ya untuk pembayarannya. Oke guys, mungkin di video kali ini hanya segitu saja informasi yang bisa saya share kepada kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap bantu channel ini agar semakin berkembang, agar saya bisa memberikan informasi-informasi seputar pinjaman online legal ataupun ilegal. Dengan cara klik subscribe di bawah, kalian sudah mendukung channel ini agar cepat berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.